Siapa itu dayus? Kata Nabi, tidak akan masuk surga seorang dayus. Allah marah kepada dayus. Sahabat juga heran, ini istilah baru nih. Ya Rasulullah, dayus itu siapa? Kata Rasul, dayus itu suami yang ketika istrinya melakukan nusyuz, dia nggak cemburu. Nusyuz itu apa? Banyak grade. Grade yang sederhana dalam nusyuz, istrinya misalnya chat lebih dari jam yang ditetapkan. Misalnya kayak agak menurut saya berlebihan lah. Seorang cewek chat sama cowok yang bukan muhrimnya, bukan karena darurat, jam 11 malam. Harusnya batasnya jam 10 malam. Ini SOP ya buat cewek-cewek. Jangan chat ke cowok yang bukan muhrim kita lebih dari jam 10 malam. Chat itu kan jaringan pribadi kan. Diterjemahin japri lah. Panjang amat. Chat itu kan japri. Jadi kita kayak ngobrol berdua. Nggak darurat, kecuali darurat. Ada urusan penting, urusan kerjaan, urusan sosial, urusan apa lagi. Tapi bukan modus. Nanti jangan lupa ya sebelum tidur baca 100 ayat. Soalnya kata Nabi, pakai bawa Nabi lagi ya. Siapa yang sebelum tidur baca 100 ayat, maka dia dicatat sebagai orang yang tidak lalai, kan gitu kan. Karena siapa yang selalu dalam keadaan zikir berarti Allah ingat dia. Fadkuruni adkurkum. Berarti siapa yang sebelum tidur baca 100 ayat, Allah ingat dia sepanjang dia tidur. Sehingga dia tidur dalam keadaan diridhoi oleh Allah. Ya jangan baca ya, jangan lupa ya baca 100 ayat. Oh ya surat apa? Bebas, yang kamu udah lancar aja. Atau kalau misalnya kamu ngantuk, aku aja bacain mewakili kamu. Apa gitu kan ya. Nah ini namanya modus. Jangan di follow yang kayak gitu-gitu. Oke, jadi jangan lebih dari jam 10 kecuali darurat. Nah suami yang gak cemburu istrinya chat terus cekikikan, terus emotikonnya guling-guling apa. Nah, ini enggak benar nih. Berarti dia udah mulai kena penyakit dayus, harus cemburu. Enggak ada apa-apa kok. Bukan kita curiga sama istri kita atau sama cowok itu. Kita enggak suuzon sama mereka berdua. Kita suuzon sama setannya. Mereka dua-duanya orang soleh. Yang satunya ustadz lagi tuh. Ustadz, saya lagi sedih nih. Hati-hati, ustadz juga manusia. Saya dipanggil ustadz. Ustadz pernah tergoda? Hampir. Untung, astagfirullahaladzim. Wudu gitu. Tapi nyesel, kenapa nggak disambung 5 menit lagi? Ustadz juga manusia. Jangan mengkultuskan ustadz. Ustadz mah insya Allah nggak apa-apa. Jangan. Kita nggak curigain ustadz, kita nggak curigain ceweknya. Kita curigain setan yang ada di antara mereka. Dan setan itu yajri majrad dam, mengalir di dalam aliran darah kita. Dia tahu banget kelemahan kita di apa. Ada yang kelemahannya emotikon, dia tahu. Akhirnya dibisikin, lo bilang ke orang yang ada di dalam, yang lo sembunyi di tubuh dia. Kan setan kayak saling hati-hatian gitu kan. Roger gitu apa. Setan kan saling kontak-kontakan kan, mereka live terus online. Lo di tubuh dia, gue di tubuh dia ya. Ya udah kita bagi tugas. Kelemahan dia apa? Emotikon. Emotikon yang mana? Yang guling-guling, yang berdarah-darah air mata. Akhirnya, aku lagi sedih nih habis dimarahin suami. Oh biasa itu ujian rumah tangga. Mulai curhat. Lama-lama kok Ustadz ini enak diajak curhat ya. Gak seperti suami saya mah orangnya cuek. Kalau Ustadz orangnya pengertian, dia bisa menghibur saya, Masya Allah. Jadi nyaman, gak ada pikiran macam-macam. Nyaman doang nih, nyaman chat. Ada masalah lagi, chat lagi sama Ustadz. Dan Ustadznya juga kayak awalnya juga berbaik hati. Kasihan juga mau ngasih motivasi, biar kasih hadis, kasih ayat. Tapi udah jam 10 Ustadz. Ini udah jam 10, udah gak boleh lagi urusan privasi. Kalau mau chat kan bisa besok. Pagi-pagi habis subuh, Ustadz mohon maaf. Kalau perlu bahasanya kaku, gak ada titik-titik, gak ada koma. Udah aja kaku, kalau perlu semuanya kapital. Saking kakunya gitu. Jangan ada yang dikasih bunga-bunga, titik-titik panjang, terus misalnya hurufnya didobel-dobelin gitu. Ustadz, bahaya. Ya. Ini jarang kan Ustadz buka kartu kan? Bahaya. Karena ada Ustadz yang jadi korban ada, tapi kita nggak boleh menjudge. Yang mana Ustadz? Itu ya Ustadz. Enggak, saya nggak mau menjudge ya. Tapi ada kasusnya, ada aja. Ini dunia fitnah kan? Kita kan ngelihat Ustadz itu suci di atas mimbar. Di belakang mimbar, ya gitu deh. Ya manusia maksudnya, manusia sama kayak kita. Kelemahannya sama.
Mudah-mudahan kita berbaik sangka dia lebih soleh. Tapi sesoleh-solehnya dia, bukankah di zaman di Bani Israel itu ada orang yang ahli ibadah 100 tahun? Ibadah terus. Ujungnya apa? Zina, membunuh, syirik. Gara-gara apa? Gara-gara tadi tuh disebut dengan talbisul iblis. Makanya bahasanya wala tattabi'u khutuwat, bukan khittah, tapi khutuwat. Khutuwat itu jamak dari khittah. Langkah-langkah, bukan satu langkah. Setan tuh nggak nyuruh kita langsung bikin dosa. Itu satu langkah. Nyuruh kita pelan-pelan dulu. Kalau perlu berpahala dulu. Jadi dia ke kanan dulu. Baru nanti muter ujung-ujung tanpa kita sadari udah di kiri. Gitu caranya, bukan lo ke kiri. Enggak, kita nggak mau. Zina lo, nggak mau dong. Tapi kasihan dia, bantuin. Ke kanan kan? Bantuin. Dia kayaknya lagi labil banget daripada dia bunuh diri. Ya udah deh gue temenin. Chat sampai jam 12 malam. Kanan, chatnya pelan-pelan. Ayat dulu keluarin. Hadis, lama-lama nasihat pribadi. Kok kata-katanya bagus? Ya, kata-kata saya sendiri. Oh, Ustaz ini bijak sekali. Mulai ke tengah, ujung-ujungnya ada di kiri. Itu terjadi. Berapa lama dari sini ke sini? Bisa seminggu, bisa sebulan, bisa setahun. Yang jelas usaha dari sini ke sini tuh seumur hidup kita dia usahain terus sama si setan teh. Dia nggak akan berhenti. Kita udah ke sini, udah sampai di sini, sadar balik lagi kan? Diusahain lagi. Dia nggak akan berhenti sampai kiamat. Itu perjanjiannya dengan Allah. Akan aku sesatkan cucu-cucunya Adam sampai hari kiamat. Kalau dunia batas waktunya kiamat, kalau kita batas waktunya sakaratul maut. Jadi nggak ada batas waktu, terus saja. Mau ustadznya udah kakek-kakek juga sama. Sebelum meninggal berarti masih ada kesempatan diginiin. Dia nggak akan nyuruh nyebrang ke sana. Khutuwat. Khutuwat itu langkah-langkah yang panjang, yang banyak. Mungkin 1000 langkah, mungkin 2000 langkah. Yang jelas goalsnya ke sini nih. Tapi langkahnya ke kanan dulu. Itu talbis namanya. Talbis itu tipuan.